Apa kabar nih adik-adik? Kak Fiona dan Kak Tessa berharap adik-adik di rumah selalu baik-baik saja ya. Kalau Kak Tessa apa kabar? Baik banget dong. Kalau Kak Fiona? Baik juga, puji Tuhan. Yuk kita memulai sekolah minggu pada pagi hari ini dengan semangat ya. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menyertai kami dari malam hingga pagi. Sekarang Tuhan berkati kami, ingin mengikuti sekolah minggu agar kami dapat mengikutinya dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Yuk adik-adik kita bernyanyi. Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Pertama tepuk tangan, kedua injak bumi, yang ketiga bilang amin. Yuk adik-adik kita semangat menyanyikan hari ini. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati mari kita lakukan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Bentar, kok gak ada yang tepuk tangan sih? Ya, kan kita online Kak Fiona. Iya, lupa. Yuk kita lanjutin lagi. Kalau kau senang hati injak bumi. Kalau kau senang hati injak bumi. Kalau kau senang hati mari kita lakukan. Kalau kau senang hati injak bumi. Kalau kau senang hati bilang amin. Amin. Kalau kau senang hati bilang amin. Amin. Kalau kau senang hati mari kita lakukan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Bentar, salah. Oh salah ya, harusnya apa Kak Fiona? Bilang amin. Oh iya, bilang amin, bilang amin. Oh iya adik-adik. Adik-adik jangan lupa absen ya. Selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu Adalah Sukacita di Hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita. Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Ada sukacita di hatiku. Di hatiku, di hatiku. Ada sukacita di hatiku. Tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Masih kurang semangat nih Kak. Iya nih, Kita pada nyanyi- nggak bersukacita nih. kita nyanyi lagu semangat tapi nggak pada semangat. Iya, gimana nih Yuk, Kak? kita semangat buat nyanyiin lagu yang selanjutnya. Kita mau nyanyi lagu Hati yang Gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah kering tertular. Hati yang gembira, Tuhan senang. Sekali lagi,
memberikan persembahan, mari kita bernyanyi lagu persembahan kami. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Yuk adik-adik kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Kiranya Tuhan berkati persembahan yang telah kami berikan ini, kiranya dapat dikelola oleh majelis jemaat nanti dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang selanjutnya mari kita menyanyikan lagu Firman Tuhan ada di hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Nah adik-adik, sekarang sudah saatnya bagi kita untuk mendengarkan cerita. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan aku, Kak Anti, di kebaktian Sekolah Minggu GKI Menteng. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu ya. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih setiamu di dalam hidup kami. Tuhan, kiranya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, sertai kami, sehingga kami siap mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah teman-teman, dalam hidup kita pasti kita punya banyak pengalaman ya. Ada pengalaman yang apa ya kira-kira? Lihat nih di gambar. Pengalaman apa ya kira-kira ini? Kok dia berurai air mata? Ya, itu adalah pengalaman sedih. Misalnya pengalaman sedih, lagi makan es krimnya jatuh, pluk. Aku jadi sedih padahal aku hari ini adalah hari yang boleh makan es krim, misalnya seperti itu. Lalu tiba-tiba ini, tuh, kok ketawanya lebar sekali ya? Oh, rupanya dia sedang tertawa. Mungkin kamu ada pengalaman lucu dalam hidupmu. Apa ya pengalaman lucunya? Misalnya kamu sedang berbelanja, lupa minta kembalian saat bayar. Udah jalan, lupa, balik lagi. Atau tiba-tiba nih, kaget. Ada pengalaman yang terkejut. Misalnya kamu lagi makan, tiba-tiba ada kucing tetangga yang loncat di depanmu. Kaget deh. Itu pengalaman kan bermacam-macam ya. Ada yang senang, sedih, kaget, takut. Tapi
Tapi ada juga pengalaman yang menyenangkan. Pengalaman yang bikin hatimu berdebar-debar karena senang. Nah, hari ini kakak mau cerita tentang sebuah pengalaman yang menyenangkan yang dialami oleh Maria dan Elizabeth. Teman-teman, Maria adalah seorang yang baik. Ia gemar berdoa dan memuji Tuhan. Pada suatu hari, ia dijumpai oleh malaikat Gabriel. Ia kaget. Bagaimana malaikat Gabriel bisa menemui dia? Apakah gerangan berita yang akan disampaikan? Ternyata malaikat Gabriel membawa berita yang baik. Ia menyampaikan bahwa Maria akan mempunyai seorang bayi. Dia kaget. Bagaimana bisa dia mempunyai seorang bayi? Oh, itu karena kuasa Tuhan yang luar biasa. Namun tidak hanya itu. Malaikat Gabriel juga memberitakan satu kabar baik lagi, yaitu Elizabeth akan mengandung seorang anak juga. Wah, Maria sangat terkejut dan senang karena ia tahu Elizabeth telah lama menantikan seorang bayi. Karena dari itu, saat mendengar kabar ini, dia bahagia sekali. Dia bersiap-siap untuk mengunjungi Elizabeth, saudaranya. Saat tiba di rumah Elizabeth, Maria sangat senang. Ia melihat bahwa benar adanya Elizabeth tengah mengandung seorang bayi laki-laki dan tidak lama lagi akan melahirkan. Dia bahagia sekali. Lalu mereka duduk dan saling bertukar cerita, berbagi sukacita. Maria menceritakan ke Elizabeth bahwa ia didatangi oleh malaikat Gabriel, bahwa ia diberitahukan bahwa ia akan mengandung seorang bayi laki-laki. Begitu juga ia diberitahukan bahwa Elizabeth tengah mengandung seorang bayi laki-laki. Kebetulan, namun ini sudah menjadi rencana Tuhan yang luar biasa atas mereka. Mereka bahagia sekali. Dalam sukacitanya, Elizabeth mengucapkan kata-kata berkat untuk Maria. Sedangkan Maria dalam sukacitanya, ia memuji-muji Allah atas segala kebaikannya. Inilah yang dilakukan Maria dan Elizabeth. Mereka saat bertemu berbagi sukacita, bercerita tentang kasih Tuhan dalam hidup mereka. Mereka bahagia sekali karena hanya dalam kemurahan Tuhan saja hidup mereka penuh berkat. Bukan atas kekuatan mereka sendiri, namun ini semua karena berkat Tuhan. Nah, adik-adik, saat kita mempunyai berita bahagia, saat kita mempunyai prestasi atau kejadian yang menyenangkan, pastinya kita sangat ingin berbagi kepada teman-teman dan orang-orang sekitar kita. Tapi kita mau belajar dari Maria dan Elizabeth saat mereka menceritakan kabar sukacita mereka. Mereka mengatakannya dengan tidak sombong, dengan tetap rendah hati, karena mereka tahu bahwa apa yang terjadi dalam hidup mereka itu semua hanya dalam kemurahan Tuhan saja. Dan kita juga mau menyadari bahwa segala sesuatu yang baik dalam hidup kita itu hanya berkat dari Tuhan saja. Kemurahan hati Tuhan yang luar biasa terhadap hidup kita. Segala sesuatu yang menyenangkan, segala pengalaman dalam hidupmu, senang, sedih, terkejut, takut, apapun itu. Apalagi khawatir, semuanya selalu dalam lindungan Tuhan. Tuhan menjaga kamu, dan dalam berkat Tuhan, hidupmu penuh sukacita. Semoga firman Tuhan hidup dalam dirimu senantiasa. Jadilah anak-anak Tuhan yang setia. Amin.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu. Kiranya kami boleh belajar dari Maria dan Elizabeth, wanita-wanita yang gemar berdoa dan memuji nama Tuhan. Mereka yang hidupnya diberkati oleh kemurahan-Mu saja. Kami boleh belajar untuk tidak sombong, tidak menyombongkan kekuatan dan hebat kami, namun menempatkan Tuhan di dalam semuanya. Karena kami percaya berkat dan kemurahan Tuhan saja kami bisa hidup bahagia. Terima kasih berkat-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman, sekarang saatnya kita membuat aktivitas. Aktivitas kali ini adalah pohon sukacita. Apa yang diperlukan? Lihat nih, di gambar ya. Kamu akan memerlukan satu kertas HVS, ukuran apa saja, lalu kertas berwarna yang dipotong seperti daun, bisa banyak, bisa sedikit, tapi kalau bisa dipotong daunnya jangan terlalu kecil, jadi nanti saat kamu menulis bisa muat tulisan kamu ya. Lalu juga ada spidol atau bolpen atau pensil boleh, lem dan krayon. Bagaimana cara membuatnya? Pertama kamu ambil kertas, lalu kamu gambar pohon. Nah, setelah gambar pohon, lalu kamu tulis tuh di kertas yang sudah kamu buat tadi, sudah kamu potong-potong tadi. Bisa tulis apa yang akan kamu tulis. Kamu akan tulis apa sih yang membuat kamu bahagia dalam masa pandemi ini. Kan berkat kemurahan Tuhan juga kita bisa sampai sehat sampai sekarang, masih bisa saling nge-zoom atau bertemu di kebaktian sekolah minggu online. Jadi kita tulis yuk, apa saja sih yang buat kamu bahagia. Nah, ini ya. Sekarang lihat nih. Kakak udah bikin contohnya. Nah, aku udah bikin contohnya nih. Ini pohonnya, lalu aku tempel-tempel. Oh, tapi masih kosong. Kamu isi sendiri ya, karena akan banyak. Kakak akan kasih contohnya. Ini kakak udah bikin, kakak kasih lem dulu. Nih, salah satu contohnya adalah aku masukin bisa masak sendiri. Mungkin adik-adik tadinya nggak bisa masak air misalnya untuk bikin susu, atau lapar tadinya nggak bisa masak telur, akhirnya bisa masak telur sendiri. Nah, ini contohnya. Lalu apa lagi? Karena school from home, aku jadi bisa makin pintar nih dalam teknologi. Aku sekarang pakai Zoom misalnya gitu. Pakai Zoom, terus Zoomnya bisa pakai virtual background yang lucu-lucu. Lalu apa lagi? Aku bisa ketemu keluargaku setiap hari. Senang sekali. Aku bisa bercanda-canda, bisa ketawa-ketawa. Wah, asik sekali. Jadi kita saling mengasihi, penuh kasih karena kita ketemu setiap hari. Terus aku juga bersyukur, aku bersukacita karena keluargaku sehat, semua terlindung dalam kasih setia Tuhan. Lalu aku mau terima kasih sama Tuhan, aku bisa makan loh setiap hari. Apa aja jatuh. Apa aja yang ada di meja makan aku bisa makan. Nah, karena aku disediain. Karena di luar sana banyak ya teman-teman kita yang kurang beruntung, tapi kita bisa makan setiap hari. Nah, begitu ya adik-adik. Selamat membuat aktivitas ini. Nah, mari setelah kita membuat aktivitas, kita akan tutup dalam doa untuk mengakhiri kebaktian sekolah minggu. Nah,
kebaktian sekolah minggu hari ini sudah mendekati selesai. Tapi kita akan berdoa bersama dulu. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih setiamu dalam hidup kami. Kami bisa bersama-sama dalam kebaktian online sekolah minggu GKI Menteng hari ini. Tuhan, kami mau bersyukur, juga kami ingin berkat-Mu Bapa. Kiranya kami sekeluarga dan orang-orang di rumah kami bisa diberi kesehatan, damai sejahtera Tuhan, dan aman selalu dalam lindungan-Mu. Tak lupa kami berdoa untuk keluarga atau teman-teman kami atau orang-orang di luar sana yang membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan, yang kurang beruntung, tidak bisa makan, tidak punya rumah, tidak bisa sekolah, tidak mempunyai tempat tinggal dan pakaian yang layak, mereka yang terkena bencana, penyakit, dan mereka yang harus kehilangan orang-orang yang dikasihi. Tuhan Yesus, mereka membutuhkan pertolongan-Mu dan kami percaya kasih Tuhan mengalir dalam mereka senantiasa. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk negara kami menjadi tempat yang aman untuk kami tumbuh berkembang, dan kiranya kami boleh berprestasi yang membanggakan sehingga kami bisa membuat Indonesia lebih baik lagi, lebih maju, namun dalam lindungan Tuhan saja. Terima kasih berkat-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Stay safe, stay healthy, jangan lupa cuci tangan dan pakai masker. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Bye.